Media Channel 54, Ciamis, sebagai aksi nyata dan bentuk rasa kepedulian terhadap sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis, dalam memperingati Hari Sungai dan Hari Jadi PDAM Tirta Galuh ke-36, Perumdam Tirta Galuh Ciamis bersama dengan Komunitas Peduli Sungai, KPS, Paguyuban Peduli Alam Galuh Asri, Pedalgas, Zurik Cai, Galuh Etnik dan KPS Cireong melakukan penanaman 1000 pohon di beberapa ruas Sungai Cireong, Citanduy, Cilewer, dan Cimuntur. Direktur Utama Perumdam Tirta Galuh, Amsi Yudi Purwanto bersama staf PDAM turun langsung dibantu KPS menanam pohon secara serentak di hari puncak penanam 1000 pohon di kawasan objek wisata air Cireong di Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Menurut Amsi, inti acara ini merupakan aksi nyata dan bentuk rasa kepedulian terhadap sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis. Intinya dan yang paling utama rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepedulian untuk menjaga alam yang ada di Ciamis, katanya. Dijelaskan, 1000 pohon ini ditanam secara bertahap ada di ruas Sungai Citanduy, Cilewer, Cimuntur dan puncaknya di area kawasan Sungai Cireong diantaranya jenis pohon yang ditanam seperti beberapa jenis tanaman mulai dari pala, manggis, durian, picung, cengkeh, dan kawung. Untuk penanaman 1000 pohon secara bertahap ini kami berkolaborasi dengan 4 KPS ada Pedalgas, Zurik Cai, Galuh Etnik dan KPS Cireong, jelasnya. Amsi berharap, kedepannya menjadi program kerja perusahaan yang mengusung tanggung jawab lingkungan, dan akan melakukan hal-hal yang lainnya selain dengan menanam pohon. Harapan kami apa yang kami lakukan ini bisa berkesinambungan, bisa dipelihara dengan baik, memang manfaatnya tidak akan bisa dirasakan sekarang, ini merupakan investasi ke depan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di generasi mendatang, jelasnya. Yang jelas pohon itu penting untuk kehidupan, mudah-mudahan ke depannya pohon semakin banyak agar bisa menopang daya pertumbuhan penduduk hari ke hari semakin bertambah, katanya. Sekretaris Kecamatan Sindangkasih, Irfan Hilmi, SSTP, MC sangat berterima kasih dan bangga dengan kegiatan yang dilaksanakan Perumdam Tirta Galuh dan beberapa komunitas peduli sungai. Ini merupakan sinergi bersama bagaimana kita terus menjaga kelestarian alam. Karena air ini merupakan sumber kehidupan kita dan keberlangsungan kita, tidak untuk kebutuhan air minum akan tetapi untuk kepentingan kehidupan yang lainnya, katanya. Irfan juga berharap agar kegiatan penanaman ini menyadarkan masyarakat tentang pentingnya edukasi atau pentingnya bagaimana menanam kelestarian hidup yang jauh lebih baik ke depannya. Apabila kita tidak menjaga alam, bagaimana dengan keturunan kita? Meskipun tidak langsung dirasakan tapi apa yang kita rasakan hari ini merupakan hasil upaya kerja keras orang tua, leluhur kita dalam menjaga kelestarian alam melalui menanam, ungkapnya. Sedangkan Ketua Pedalgas, Nur JM menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, Sungai Cireong merupakan casing area yang debutnya langsung ke pusat. Agenda per tahun tidak bisa dilakukan melalui deadline. Setiap adanya tanaman kita tanam dimanapun itu yang penting jadi sumber kehidupan. Pedalgas sudah melakukan road trip, penanaman, bersih sungai sejak tanggal 5 Juni hingga tanggal 27 Juli, ucapnya. Ditambahkan, kegiatan hari puncak penanaman ini melibatkan karyawan PDAM Tirta Galuh, KPS Pedalgas, Cireong, Zurik Cai dan KPS Galuh Etnik, juga perangkat desa setempat dan masyarakat sekitar. Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional dan Hari Jadi PDAM, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh bagi instansi lain untuk turut serta dalam menjaga kelestarian alam. Sesungguhnya penanaman ini adalah hal yang mulia karena menanam pohon merupakan menanam kehidupan. Kalau bisa, bukan hanya PDAM yang melakukan, tetapi dinas lain pun turut mengikuti langkah ini. Menanam 1000 pohon bukan hanya tugas dinas terkait karena urusan menanam pohon dan air adalah urusan kita semua, pungkasnya.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Direktur Perumda Tirta Galuh yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Perumda Tirta Galuh beserta pengurus dan anggota yang saya hormati, Bapak Camat yang dalam kesempatan ini diwakili Bapak Sekmat yang saya hormati, yang saya hormati juga kepada kepala desa, kepala dusun, dan juga para ketua komunitas peduli sungai, kemudian para ketua dan anggota organisasi kemasyarakatan, dan juga rekan-rekan para karyawan-karyawati yang saya banggakan. Dan lupa juga rekan-rekan dari media yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan acara ini, dan perkenankanlah kami menyampaikan laporan kegiatan penanaman pohon ini sebagai berikut. Penyangga sumber air untuk kehidupan umat manusia generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Adapun dasar dari kegiatan ini adalah program kerja Perumdam Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2024. Nama kegiatan ini yaitu penanaman 1000 pohon dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang ke-36. Selanjutnya, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Perumdam Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dengan kelompok dengan komunitas peduli sungai, yaitu Pedal Gas, Jurik Jai, dan Galuh Etnik. Juga didukung oleh KPS Cireong serta para anggota organisasi kemasyarakatan yang secara langsung terlibat dalam kegiatan penanaman 1000 pohon ini. Hadirin yang kami hormati, penanaman pohon ini dilaksanakan di 3 ruas sungai, yaitu Sungai Citanduy, Sungai Cileueur, dan Sungai Cimuntur. Adapun jenis dan lokasi pohon yang ditanam adalah sebagai berikut. Di ruas Sungai Citanduy yang berlokasi di Desa Budi Asih, Kecamatan Sindang Kasih, terdiri dari pohon durian sebanyak 60 pohon, alpukat 90 pohon, manggis sebanyak 50 pohon, aren sebanyak 25 pohon, picung sebanyak 25 pohon. Jumlah untuk lokasi di Desa Budi Asih sebanyak 250 pohon. Di Desa Sukaresik, Kecamatan Sindang Kasih, terdiri dari alpukat sebanyak 30 pohon, kemudian durian sebanyak 40 pohon, cengkih sebanyak 40 pohon, pala sebanyak 40 pohon, aren sebanyak 25 pohon, picung sebanyak 25 pohon. Jumlah untuk di Desa Sukaresik, Kecamatan Sindang Kasih sebanyak 200 pohon.
Kemudian di ruas Sungai Cileueun yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sadananya, terdiri dari alpukat sebanyak 50 pohon, pete sebanyak 100 pohon, cengkih sebanyak 100 pohon, pala sebanyak 50 pohon. Jumlah untuk di ruas Sungai Cileueun yang berlokasi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sadanya sebanyak 300 pohon. Selanjutnya di ruas Sungai Cimuntur yang berlokasi di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, terdiri dari durian bawor sebanyak 125 pohon, 2 durian musangking sebanyak 125 pohon. Jumlah penanaman pohon di ruas Sungai Cimuntur di Desa Winduraja sebanyak 250 pohon. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama para ketua komunitas peduli sungai yang telah bekerja sama dengan Perumda Tirta Galuh untuk sama-sama mensupport kegiatan kepedulian kita terhadap alam, yaitu sungai sebagai salah satu penunjang terhadap ketersediaan air untuk kehidupan umat manusia di generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, kami juga sangat mengapresiasi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ikut gabung ya, dalam kegiatan penanaman pohon di 3 ruas sungai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk generasi yang akan datang, dan mudah-mudahan kegiatan ini, kegiatan yang kita laksanakan penanaman pohon ini, mudah-mudahan menjadikan pahala buat kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita nanti di yaumil akhir. Selanjutnya juga kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli penanaman pohon, dan pada hari ini kita memperingati Hari Sungai dan hari ulang tahun Perumda Tirta Galuh. Mungkin dari kami banyak kekurangan atau kealpaan, oleh karena itu kepada semua pihak sekali lagi kami sebagai penyelenggara kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lokasi wisata alam Sungai Cireung, namun di wisata ini telah terbentuk yang namanya kelompok peduli sungai. Kenapa wisata alam Sungai Cireung membentuk kelompok peduli sungai? Karena kawasan wisata itu dipastikan akan terlahir investor-investor, akan terlahir pembangunan-pembangunan di bantaran sungai. Maka kami dengan perangkat desa, aparatur kecamatan, kami mengadakan sebuah kelompok yang akan menjaga alam, yang akan mempertahankan alam ini dari kerusakan-kerusakan yang namanya
investor yang namanya dengan berdalih untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan membangun dan merusak alam, maka kami dirikan sebuah kelompok peduli sungai. Itu Pak, kami membuat kelompok peduli sungai. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur PDAM, yang mana kami kemarin mengumumkan Pak Cireong akhirnya selalu mengalir dengan jernih, airnya selalu dijaga sumbernya Pak. Ketika diskusi dengan Pak Direktur, dan saya tidak bermimpi bahwa kawasan Desa Sukaresik Cireong itu akan dijadikan tempat seremonial pembangunan atau penanaman 1000 pohon. Tadinya kami tidak mimpi. Dalam jangka 3 hari, 4 hari, Pak, tolong saya minta bantuannya untuk diadakan acara PDAM di Cireong. Kami bangga, dan kami masyarakat sini langsung digerakkan, dan alhamdulillah yang terlibat di Desa Sukaresik ini, di 4 dusun kami hitung hampir 10.000 warga membersihkan jalan, membersihkan sungai untuk menyambut Hari Sungai Nasional ini Pak. Alhamdulillah, itu yang saya usahakan. Mudah-mudahan kami dari panitia dengan begini adanya, kami dengan memberikan pelayanan seperti ini, mohon maaf Pak kekurangannya. Namun sebelum sambutan ini kami selesai, kami akan bercerita dulu. Kami di sini Pak Direktur pernah kedatangan orang dari Portugal Pak. Orang Portugal, orang Kanada. Namun orang Kanada, orang Portugal itu Pak disabilitas, jadi dia tidak bisa melihat Pak. Lamun cek bahasa Sunda nama lolong, ya cek Inggrisnya pecah. Nah kenapa? Ketika kami menyambut orang-orang yang dari luar negeri itu, kami sambut Pak dengan para pengelola wisata, dengan BUMDes Sukaresiknya, dengan perangkat desanya, dengan kami kelompok peduli sungainya. Dan dia tahu Pak, dia datang dari Kanada, dia datang dari Portugal. Ketika dia turun ke Sungai Cireong, dia tahu bahwa ini adalah Sungai Cireong. Padahal dia tidak pernah melihat tidak pernah melihat penunjuk arah atau Google Map lokasi yang dia kunjungi, tapi dia tahu bahwa ini Sungai Cireong, bahwa tahu dia ini adalah kawasan Cireong. Nah saya jadi curiga dan saya bertanya, Pak, kenapa kok Bapak tidak bisa melihat penunjuk arah, tidak bisa melihat lokasi, kok Bapak tahu bahwa ini adalah Sungai Cireong? Saya bangga Bu, Pak, ada bangga, ada sedih. Oke. Kenapa? Pas ditanya, Pak, bagaimana saya tidak tahu bahwa ini adalah Sungai Cireong? Ini saya rasakan ketika pegang airnya sangat dingin dan dirasakan ini air bersih. Dan dia menganggap bahwa sungainya wangi sekali, airnya manis, airnya jernih. Ini pasti Sungai Cireong. Saya bangga Pak. Namun apalagi Pak, Bapak bisa mengetahui ini Cireong? Pak, saya tahu ini wisata alam Sungai Cireong karena saya sampai, kalau istilahnya kalau lagi hamil, saya udah lahiran keguguran. Kenapa Apa bisa begitu? Jalannya jelek, kok ini tidak diperhatikan? Ini wisata Cireong
mempunyai potensi yang sangat bermanfaat bagi warga Ciamis, Bu. Itu yang membuat saya sedih. Sekali lagi saya malu bahwa jalannya yang jelek, makanya tahu bahwa ini wisata Cireung. Begitulah Pak cerita dua pengembara dari Portugal dan Kanada. Cukupkan sekian, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila salah kata dan penerimaan kami kurang baik kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak tamu atau penyelenggara dari PDAM. Apunten Pak Direktur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Alam jaga kita. Alam kita jaga. Kita jaga alam. Dan habis lu aslina mah geus jaraeun. Maseri lamun kuno aslina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kirang tarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi asa rada ambek ya. Sate acan dikawitan ku sambutan sim kuring hoyo yel-yel semangat heula nya. Nama Tuhan suuk ya. Salam alam lestari. Bapak Ibu mohon untuk menyampaikan yelnya, kita jaga alam jaga kita. Salam alam lestari. Kita jaga alam jaga kita. Salam alam lestari. Kita jaga alam jaga kita. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Direktur Perumdam Tirtagaluh Kabupaten Ciamis beserta Ibu Dewe dan seluruh karyawan, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas inisiasinya, atas kekompakannya sangat luar biasa. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat mulia. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa selaku pemangku wilayah yang punya wilayah Desa Sukarsih beserta seluruh jajaran perangkat dan warga masyarakat di wilayah Desa Sukarsih. Yang saya hormati Pak Babin Kamtibmas, sama ya topinya ya Pak. Pak Tata Iskandar, beliau juga pegiat aktif lingkungan hidup juga Pak, sering posting terkait penanaman. Terima kasih Pak Babin. Yang kami hormati Pak Dadang. Ini di sini dikenal dengan Abah Cireung ya. Beliau merupakan salah satu pegiat di wilayah desa yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah Pak untuk selalu peduli terhadap keindahan alam yang merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sungai Cireung. Yang kami hormati para kepala desa di audisi Nakasi, Kepala Desa Budi Asih atau yang mewakili beserta PKBM Pak Kadus Wanasari, kemudian Pak Kepala Desa Gunung Sari ya, Kecamatan Sadananya, Kepala Desa Winduraja, para pahlawan kita, para relawan kita yang mudah-mudahan terus berpartisipasi mendukung keberlanjutan
kelangsungan kualitas sumber daya air Pak Ketua Pedalgas. Mana Pak Ketua Pedalgas? Wah, di belakang. Terima kasih beserta jajaran nih, sangat kompak. Pak Nur JM, kemudian Ketua KPS Juricai, KPS Cireong ya, kabar juga KPS Cireong, Ketua KPS Galuh Etnik di Desa Widuraja. Kemudian dari Sinakasi hadir juga pada kesempatan yang baik ini Ketua Bank Sampah Al-Iman. Silakan angkat tangan. Dia berdiri dulu. Nah, terima kasih. Ini merupakan motor juga dalam rangka membersihkan sungai. Jadi dari hasil aktivitas manusia ini tentu tidak lepas dari membuang sampah atau menghasilkan timbulan sampah bersama-sama dengan KPS Cireong. Kemudian warga masyarakat bersinergi untuk bagaimana tidak adanya sampah terutama di sungai. Yang kami hormati, tidak lupa para awak media yang hari ini telah hadir dan meliput. Terima kasih. Tanpa kehadiran media, hal apapun yang menjadi aktivitas hari ini termasuk kegiatan penanaman ini tidak akan terekspos, tidak akan terviral, karena peran pentingnya media ini sangat luar biasa di era teknologi informasi ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, termasuk neng-neng, akang-akang yang telah mendukung acara, ucapan terima kasih serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menuju siang kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, bisa berkumpul bersama dalam rangka puncak hari acara penanaman pohon dalam rangka Hari Sungai Nasional dan Hari Jadi PDAM ke-36 tahun 2024. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Mangga Pak Babin, atur nuhun. Kepada Dadan. Atas nama pemerintah Kecamatan Sindangkasih, saya ucapkan ribu-ribu terima kasih, apresiasi dan bangga sekali terhadap diselenggarakannya kegiatan pada pagi hari ini, yaitu berupa seremoni dan nanti akan dilakukan kegiatan penanaman pohon. Kenapa saya bangga dan saya apresiasi? Karena pertama, kegiatan penanaman pohon itu merupakan investasi. Dan hari ini kita kebiarkan, hari ini kita sadar tahukan, meskipun beda ya antara kita bangun jalan langsung kita rasakan, kita bangun infrastruktur bangunan yang lainnya langsung kita rasakan. Tapi kalau kita menanam pohon ini berarti kita insya Allah akan mewarisi sumber mata air buat anak cucu kita. Jangan kita warisi atau kita tidak boleh warisi air mata untuk anak cucu kita. Suatu saat tidak mustahil oksigen, tidak mustahil kalau kita tidak menjaga alam,
tidak mustahil oksigen suatu saat sulit didapatkan, bahkan mungkin bisa jadi beli. Dulu waktu generasi orang tua saya masih kecil, air sumur itu bisa langsung dikonsumsi, kantun ditaheur, digolakeun, dileueut. Ayeuna ragu. Kenapa? Karena kejernihan atau kualitas air sudah berubah gitu. Ayeuna mah kan di kota-kota bukan endorse-nya aqua galon, mineral. Nah, justru ini yang harus kita lestarikan untuk kelangsungan kehidupan kita. Gitu. Jadi sangat penting sekali untuk bagaimana kita menjaga alam. Insya Allah alam itu sangat arif dan bijak. Insya Allah alam akan menjaga kita. Apabila kita merusak alam, maka bencana akan menimpa kita. Itu kuncinya salah satu seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya doakan Pak Direktur Perundam semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan terus Pak, hal seperti ini terus. Mudah-mudahan Pak Direktur di 2025 ini cakupannya lebih besar Pak, lebih gebiar lagi, partisipasi nanti titik-titiknya lebih di ini lagi dalam rangka apa? Menjaga alam. Insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, permohonan maaf Pak Camat tidak bisa hadir secara langsung dikarenakan beliau pada hari yang sama ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf, dan untuk kegiatan pelaksanaan hari ini saya diwakilkan kepada saya permohonan maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Terus yang kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa khususnya di Kecamatan Sinangkasih, alhamdulillah mungkin Pak Direktur dan rombongan tadi melewati pintu gerbang ya, ada saung sampah sedekah. Ini alhamdulillah berkat dorongan pemerintah desa, dukungan masyarakat, ini dialokasikan dari dana desa tahun 2024. Ini mudah-mudahan menjadi trigger, menjadi virus positif buat desa-desa yang lain. Jadi di situ ada 3 kotak, siga kandang ayamnya, siga kandang naon lah gitunya. Nah, yang satu kotak itu untuk jenis botol dan cup. Jadi baik botol plastik yang bening, yang berwarna, maupun yang aluminium, ataupun yang bentuk yang lain yang berbahan baku plastik, besi, seng, aluminium ditempatkan di situ. Kemudian yang di tengah kertas plastik bening, kresek, kemudian kemasan-kemasan lainnya yang berbahan baku plastik. Yang kolom ketiga ini kertas, baik itu duplek, kardus, kertas semen, dan berbagai kemasan. Dan ini sangat populer berserakan. Kenapa? Karena tidak tahu. Yang tahu hanya botol plastik, cup plastik, dus besi, sampai ke stereofoam pun sebetulnya bisa didaur ulang di bank sampah Ciamis. Kami coba bersama-sama dengan pemerintah desa terus membumingkan tentang pentingnya pilah sampah. Untuk apa? Supaya sampah tidak dibuang ke alam, supaya sampah tidak dibuang ke sungai. Dan di belakang kita alhamdulillah KPS Cireong telah bekerja sama dengan Bank Sampah Kartini. Bisa kita lihat ternyata bungkus kopi, bungkus rinso,
bungkus, tutup ale-ale menjadi produk-produk yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini kami harapkan juga sebaik apapun program pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh partisipasi masyarakat, termasuk pemeliharaan atau penyelamatan sungai dari para KPS. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, rasa bangga yang luar biasa pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, permohonan maaf atas segala kekurangannya. Sekali ini, Bios. Salam alam lestari. Sekali lagi, salam alam lestari. Kita alam doa kita. Tepuk tangan dulu. Bila topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekmat, para kepala desa, para kepala dusun, Pak Babinsa, Pak Hikmat, rekan-rekan dari komunitas peduli sungai, ada dari Galuh Etik, ada dari Juricai, ada dari Padagas, dan dari KPS Siro yang saya hormati. Kemudian tadi juga dari rekan-rekan Karang Taruna yang alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada dari PKPM, ada dari pengelola bank sampah yang saya hormati. Rekan-rekan pegawai kita dulu potensialis yang saya banggakan. Rekan media juga yang sudah berkesempatan hadir, alhamdulillah, dan seluruh warga masyarakat yang ada di lokasi ini, alhamdulillah yang kami hormati. Mudah-mudahan hadirnya kita ini bisa menjadi silaturahmi, menjadi bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan makhluk yang selalu Allah berikan kepada kita. Mohon maaf juga pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan insya Allah yang paling penting dalam agenda kita hari ini adalah kita bersilaturahim, bisa berkumpul bersama sebagai masyarakat yang peduli terkait dengan keberlangsungan sumber daya alam. Tadi mungkin terkait dengan kegiatan ini sudah banyak disampaikan oleh koordinator pelaksana, oleh para pemberi sambutan yang barusan juga dari Pak Sekot juga sudah memberikan banyak hal terkait dengan kenapa kita perlu untuk menjaga lingkungan ini. Namun dalam kesempatan ini yang paling perlu kita tekankan bahwa sudah menjadi kewajiban kita semua terkait dengan bagaimana kita harus memelihara keberlanjutan lingkungan hidup kita. Jadi kegiatan ini memang tidak hanya sekedar, mohon maaf, seremoni saja. Jadi maksudnya diadakan seremoni ini tentunya hanya ingin sebagai untuk memberitakan lebih luas bahwa kita ini punya semangat, dan mudah-mudahan semangat kita ini menjadi semangat kita bersama yang memang nanti berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira saya perlu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi kalau saya melihat di sini sudah semestinya kita tidak terkotak-kotakan hanya menjadi ini mah program, ini mah pemerintah, ini mah komunitas peduli sungai. Saya yakin semua yang hadir ini di sini adalah masyarakat Indonesia yang peduli terhadap keberlangsungan sumber daya alam kita. Insya Allah, insya Allah. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa ini juga merupakan suatu bentuk bahwa kita perlu aksi nyata terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Penanaman pohon ini mungkin hanya salah satu bentuk. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi Pak Sepat menyampaikan menjaga kebersihan sungai. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Menjaga, meningkatkan kesadaran kita dalam mengelola sumber daya kita. Tidak hanya banyak hal, sumber daya alam ini banyak hal. Tidak hanya terkait dengan
air atau yang lain, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan perlu kita ketahui bahwa kita harus menyadari bahwa pohon mungkin bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia nggak akan bisa hidup tanpa pohon. Itu kenyataan. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga keberlangsungan kelestarian alam kita. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan tanaman 1000 pohon ini insya Allah bukan menjadi hal yang kita lakukan di tahun ini saja. Insya Allah ke depan kita akan lakukan secara berkelanjutan. Kita akan bekerjasama dengan komunitas yang lain, dengan masyarakat yang lain, dengan pemerintah tentunya sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Dan satu hal lagi saya sampaikan di sini bahwa terkait dengan tanaman pohon mungkin tadi sampaikan sudah dilakukan sejak tanggal 17 Juli dan sekarang terakhir di Cirebon ini sekitar 200 pohon. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa menanam pohonnya itu saya kira sederhana, mudah. Yang paling penting yang perlu kita perhatikan ke depan adalah bagaimana melakukan pemeliharaan. Karena ini tadi sampaikan Pak Syed, nanti dampaknya jangka panjang, mungkin manfaatnya tidak bisa dirasakan sekarang, tetapi ini investasi terutama untuk generasi ke depan. Sebagaimana kita juga menikmati apa yang kita rasakan saat ini merupakan investasi dari orang tua kita ke belakang. Kita masih bisa menikmatinya sampai saat ini. Walaupun memang banyak degradasi di lingkungan kita, tetapi dengan kesadaran dan semangat yang sama insya Allah bisa kita. Tantangan kita adalah bagaimana memelihara apa yang sudah kita tanam supaya bisa berdampak, bermanfaat buat generasi kita. Saya kira itu yang perlu kita koordinasikan terus-menerus. Kita dari Perudam selalu siap berpartisipasi, aktif berperan aktif dan membuka ruang diskusi terkait dengan apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga ini. Itu saja mungkin terkait dengan apa yang perlu bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Yang paling penting adalah yang membuat saya bahagia, kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul bersama sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai manusia yang sudah mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, semoga acara penaman hari ini bisa harapan. Dan oh ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk masyarakat Cirebon khususnya karena kami diterima dengan alhamdulillah dengan begitu meriah. Ada sambutan dan ada tadi ada Hamaman juga kan, walaupun saya belum kenalan tetapi insya Allah kita punya misi yang sama untuk menjaga alam ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, Alam jaga kita. kita jaga alam, Alam jaga kita. Pak Guntur. Keempat KPS ini mohon tepusnya. Pedanda, Cumi Jari, Cireon, dan Galung Esok. Pak Dir. Pak Dir. Takdir kali ini diabadikan. Mohon izin ditahan beberapa saat karena ini pengabadian. Baik teman-teman, sudah aman? Untuk depan juri cair tentunya setelah pedal gas. Dokumentasi teman-teman disilakan. Aman teman-teman? Sudah? Baik. KPS Cireon, Abah Kobra, 12 Abah Kobra. Baik, KPS Gaduh RI.
diabadikan. Baik, aman teman-teman. Baik, diabadikan bersama KPSD Gagas Curicaya. Oke, tetap tersenyum lihat ke kamera. Oke, minta aplaus ya boleh. Oke, baik. Disilakan kepada Pak Sekmat, diabadikan terlebih dahulu, monggo. Senyum Pak Sekmat. Oke, aplaus dong, jangan lelah ya. Karena ini insya Allah nanti suatu hari akan kita rasakan manfaatnya. Diserahkan dari Pak Sekmat kepada Pak Kuwu. Oke, aman dari Pak Kuwu kepada Bapak Iskandar. Oke. Bapak Iskandar tetap melihat ke depan karena diabadikan, tetap tersenyum ya. Baik. Dari Bapak Iskandar ke Bapak Aji. Oke, siap. Diputar ya. Oke, ke Bapak Petrangkas. Gas. Kecurigai tidak terlihat tapi terasa ya. Luar biasa. Kalau etik. Lihatnya ke kamera kan, jangan lihat ke saya. Kalau ke saya nanti saya kedip-kedip ya. Oke, ke Abah Kobra. Oke, setelah itu baru nanti kita masing-masing karena masih diabadikan. Oke. Jangan sampai lupa benihnya dipegang ya Pak. Benih tanamannya. Kita foto bersama. Oke, baik. 1, 2, 3, semuanya udah dapat benihnya? Oke, baik. Bapak mohon izin lihat ke kamera. Bapak direktur boleh Pak di tengah Pak. Mohon izin Pak. Oke. Bapak ini Pak, Pak Binca. Mohon izin Pak, Bapak Kabak mau saya hadirkan boleh? Oke, Bapak Kabak mohon izin teman-teman. Seluruh kabak, seluruh kacap yang ada di sini boleh mendampingi Bapak Direktur. Pak Gunter, Pak Kacap Sidang Kasih, Pak Mol, Pak Surya mohon izin untuk bisa mendampingi di pinggir-pinggir ini. Kalau dia Pak, paling Pak. Oke. Nah, biar kita tata. Kenapa? Sini Pak, kita punya teman-teman yang sidang kasih, berarti kita sinergisnya nanti dari mohon izin ya teman-teman, mohon izin sebentar. Nah, paling dia Pak. Yang pasti harus mendampingi Bapak Direktur. Nah, MCG apa namanya berarti? Oke, boleh. Monggo. Siap lihat ke kamera? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetap tersenyum. 1, ya, Iya, pohonnya dinaikin Pak Kabar Perencanaan. Fokus Kasih kamera, senyum. fokus. Oke. Sip. Menanam pohon di wilayah Desa Sukarendi. Mari kita ucapkan dengan ucapan basmalah untuk penanaman pohon durian dari Direktur Perumdam Kabupaten Ciamis. Inilah penanaman pohon guys.
Ningali ke dia pada rektur. Ningali ke dia. Tahan Pak, tahan Pak, tahan. Tahan Pak. Kepal. Siap. Seberapa? Silakan. Kita budayakan menanam, kita warisi anak cucu kita sumber mata air. Jangan kita warisi anak cucu kita dengan air mata. Mari kita menanam. Buah pala di Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Aduh, kelas kedap. Sip. Dah, mama. Sendiri terkait penanaman pohon di wilayah Kecamatan Sinangkasih ya, siap. Bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih atas waktunya. Saya dengan Dirpadi ini dari Kecamatan Sinangkasih mewakili Pak Camat pada kesempatan siang hari ini merasa bangga, apresiasi, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka penanaman pohon khususnya di Desa Sukarsi, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, alhamdulillah ini merupakan sinergi kita bersama bagaimana terus menjaga alam, kelestarian alam, karena air ini merupakan sumber kehidupan kita, keberlangsungan kita, tidak hanya untuk kepentingan air minum, akan tetapi untuk kepentingan kehidupan yang lainnya, bercocok tanam dan lain sebagainya. Kita hari ini mudah-mudahan dengan kegiatan di penanaman ini, bagaimana untuk lebih menyadarkan masyarakat tentang pentingnya edukasi atau pentingnya bagaimana untuk menanam kelestarian lingkungan hidup yang jauh lebih baik lagi ke depan. Kemudian apabila kita tidak menjaga alam, maka bagaimana dengan keturunan kita? Meskipun tidak langsung dirasakan, tapi apa yang kita rasakan hari ini merupakan hasil upaya kerja keras orang tua kita, leluhur kita dalam upaya menjaga kelestarian alam melalui menanam. Siap kita wariskan untuk anak cucu kita sumber mata air, jangan kita wariskan air mata. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. Sungai Ciliwung apabila langsung terganggu. Karena memang ini hulu sungai merupakan catchment area yang debit air langsung ditahu itu cukup besar. Dari sini, dari Ciliwung dan Cigayam. Oh, kalau ada aja sih Nah, kita punya agenda yang per tahun ya, tapi kalau menanam pohon kita tidak bisa dilakukan melalui deadline ini rencananya ya, rencanakan, tapi kita setiap ada bibit tanaman kita tanam dimanapun itu, yang penting itu menjadi sumber kehidupan. Kalau saat ini kami sedang
mempunyai agenda penanaman itu road trip Pak. Road trip pedal gas peduli sungai dan sumber mata air, yakni bersih sungai, kemudian juga ada penanaman pohon dan lain sebagainya. Itu dari mulai 5 Juni Hari Lingkungan Hidup sampai ke 27 Juli Hari Sungai Nasional. Ini berarti Yang terlibat saat ini, kalau saat ini yang terlibat itu terutama keluarga besar karyawan dari Perumdam Tirtagaluh, kemudian juga ada KPS di 3 KPS yang 4 KPS pedal gas, KPS Cireong, KPS Galuh Etnik, dan KPS Juricai. Kemudian juga perangkat desa di seputaran Desa Sukarsih, termasuk Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Sekmat. Dari dinas, saya kurang tahu ya, dari dinas itu menurut informasi kita mengundang PJ Bupati, tapi kalau dinas saya kurang tahu, ini konfirmasinya isu semua PDAM. Tapi kalau untuk di wilayah kecamatan kita kolaborasi pedal gas, karena ini termasuk acara penanaman trip pedal gas yang beriasi sama Cireong ini. Di sekaligus disatukan dengan seremoni. Ya, sama Hari Sungai Nasional dan hari jadi PDAM.